Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah tentang kemiskinan yang disusun untuk memenuhi tugas ilmu alamiah dan sosial dasar. Dosen pengampu Sherly Etika Sari. Disusun oleh Dian Wahyuningsih, Adinda Dinata, Isma Saliha, dengan saya sendiri Muhammad Ridho, Poppy Sapitri. Daftar isi, kata pengantar. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah. Bab 2 pembahasan, pengertian kemiskinan, definisi kemiskinan secara umum, ciri-ciri manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan, menyebutkan fungsi kemiskinan. Bab 3 penutup, kesimpulan, saran. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Masalah kemiskinan sekarang ini masih merupakan penyakit kronis terutama di negara-negara berkembang. Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian di bidang agraris. Walaupun tanah Indonesia subur, namun tingkat pendapatan tidak begitu besar. Mayoritas penduduk yang bekerja di bidang pertanian berada di bawah garis kemiskinan. Merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, kesehatan, ketidakbolehan untuk berpartisipasi dalam membangun serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Rumusan masalah. Apa mengerti kemiskinan? Apa definisi kemiskinan secara umum? Bagaimana ciri-ciri manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan? Apa saja fungsi kemiskinan? Bagaimana cara mengatasi kemiskinan di Indonesia? Tujuan: untuk mengetahui pengertian kemiskinan, untuk mengetahui definisi kemiskinan secara umum, untuk mengetahui ciri-ciri manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk mengetahui fungsi kemiskinan, untuk mengetahui cara mengatasi kemiskinan di Indonesia. Bab 2 pembahasan. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan bertambah berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar untuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk-bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik. Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah. Studi pengelolaan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi sebagai aspek yang dapat menjadikan miskin. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya Dian. Kepada Dian, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Wahyuningsih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi. B. Definisi kemiskinan secara umum. Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat atau golongan yang selanjutnya disebut miskin. Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi. Seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara, misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga
tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhnya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan bidang kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan atau Kesra tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja, akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar. Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan oleh definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep atau integrated concept yang memiliki 5 dimensi, yaitu 1. Kemiskinan atau proper. Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan. 2. Ketidakberdayaan atau powerless. Pada umumnya, terendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial atau social power dari seseorang atau sekelompok orang, terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Kerentanan menghadapi situasi darurat atau state of emergency. Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini. 4. Ketergantungan atau dependensi. Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan. 5. Keterasingan atau isolation. Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat pertumbuhan ekonomi, seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah, sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan. Sekian dari saya, selanjutnya akan
dilanjutkan oleh Isma. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Saliha, NPM 2021020086. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Adinda Dina, yaitu yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dikatakan berada di garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat teduh, dan lain-lain. Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok dapat dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan. Yang kedua yaitu posisi manusia dalam ke lingkungan sekitar, dan yang ketiga yaitu kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat istiadat, dan sistem nilai yang dimilikinya. Ciri-ciri manusia yang ada yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak memiliki faktor-faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, keterampilan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri seperti untuk memperoleh tanah, garapan, atau modal usaha. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan rendah, tidak sampai tamat SD. Yang keempat yaitu kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas. Yang keenam yaitu banyak yang hidup di kota berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan. Strategi mengatasi kemiskinan di Indonesia. Penyalahgunaan kemiskinan harus menjadi fokus utama negara Indonesia jika ingin mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penulis menganggap perlu adanya solusi konkret dan gabungan dari berbagai pemikiran, baik dari akademis maupun kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang akan dituangkan dalam pembahasan mengenai strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar kita semua paham dan bersama-sama memerangi kemiskinan, yaitu strategi pergaulan kemiskinan oleh pemerintah, strategi penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah
Menurut buku analisis dari kemiskinan pemerintah sosial RI dan BPS tahun 2012 atau 62 sampai 69, penduduk kemiskinan memiliki karakteristik sosial dan fisik tertentu yang membuat mereka perlu mendapatkan perhatian agar mereka dapat keluar dari kemiskinan. Perhatian tersebut dituangkan ke dalam kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan yang dijabarkan dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan. Pembangunan nasional dan daerah pun diarahkan untuk mengeluarkan mereka kemiskinan keluar dari kemiskinan, atau dengan kata lain, kemiskinan mempengaruhi arah perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional. Program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dibagi ke dalam 4 klaster, yaitu klaster pertama merupakan program perlindungan sosial berbasis keluarga, merupakan bentuk siswa miskin, Jamkesmas, Raskin, PKH, BLT, dan lain-lain. Klaster 2 merupakan program-program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri yang bertujuan memberikan perlindungan dan memenuhkan hak atas partisipasi, kesempatan kerja, dan berusaha, tanah, sumber daya alam, dan lain-lain. Klaster 3 merupakan program pemberdayaan UKM seperti KUR dan UMKM. Klaster 4 merupakan program rumah sangat murah, program kendaraan angkutan umum murah, program air bersih untuk rakyat, program listrik murah dan hemat, serta program peningkatan kehidupan nelayan dan program peningkatan kehidupan masyarakat kemiskinan perkotaan. Beras Raskin. Penyalahgunaan raskin beras untuk rumah tangga miskin sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan, serta memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi. Program ini bersifat bantuan diberikan kepada siswa miskin dan tidak berdasarkan prestasi. Program Keluarga Harap PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan tertentu. Rumah tangga yang mendapat program ini adalah RTSM yang memiliki ibu hamil atau anak balita atau anak sekolah usia 5-17 tahun yang masih bersekolah pada tingkat SD atau SMP. Strategi dengan mengkaji karakteristik kemiskinan dan kesejahteraan keluarga di berbagai daerah di Indonesia menurut Cahyat ada 3 tingkat kondisi perlu dipantau dalam mengkaji kemiskinan dan kesejahteraan keluarga. Yang pertama, kesejahteraan subjektif. Kedua, kesejahteraan inti. Yang ketiga, lingkungan pendukung. Lingkungan pendukung masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu lingkungan sektoral, alam, ekonomi, politik, dan sosial, dan lingkungan lintas sektoral, infrastruktur, dan pelayanan. Perasaan kesejahteraan subjektif adalah kumpulan perasaan seorang biasa berupa perasaan kesejahteraan, rasa bahagia, rasa dihormati, rasa diakui, rasa miskin, rasa serba kekurangan, dan perasaan-perasaan sejenisnya. Perasaan ini bersifat sangat umum dan dipengaruhi oleh seluruh aspek kehidupan. Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan, informasi lingkungan pendukung dapat memberikan gambaran tentang potensi suatu rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Sebetulnya lingkungan pendukung dalam kenyataan tidak terpisah dan terkontak-kontak, tetapi pengelompokan tertentu dilakukan untuk mempermudah analisis. Pengelompokan juga penting dilakukan agar pengambilan keputusan di tingkat daerah dapat menghubungkannya, dan pembagian urusan atau tugas kelompok dapat fungsi tupoksi lingkungan pendukung dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan alam. Lingkungan poleksal dapat memastikan bahwa setiap rumah tangga mendapat kesempatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan sekaligus dapat mengurangi
kerentanan terhadap kekurangan kebutuhan dasar secara berkeseimbangan. Lingkungan lintas sektoral kelima, infrastruktur dan pelayanan, mempengaruhi seluruh lingkungan lainnya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan tersebut bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut. Kemiskinan adalah suatu situasi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara lingkungan pendukung kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara kesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah berkepanjangan. Sebenarnya sudah banyak program penatasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, namun belum membawa perubahan yang berarti. Program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini adalah bertumpu pada pertumbuhan. Untuk menunjang keberhasilan strategi tersebut diperlukan usaha sebagai berikut. Usaha tersebut sebaiknya dilakukan menyeluruh, terpadu, lintas sektor, dan sesuai dengan kondisi dan budaya lokal. Memberikan pengertian terhadap aspek proses tanpa mengabaikan hasil akhir dari proses tersebut. Melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan berbagai pihak dan konsultan dengan segenap pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat miskin. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian di kalangan semua pihak yang terkait, menyediakan ruang gerak yang seluas-luasnya bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat, pemerintah, dan pihak lainnya bergabung menjadi kekuatan yang saling mendukung. Sarannya yaitu dari seluruh isi makalah ini bisa dijelaskan bahwa kemiskinan sangat merugikan bagi hidup manusia. Maka dari itu, kita kembangkan karakter bangsa kita agar negara kita bisa terbebas dari kemiskinan. Tingkatkan belajar kita agar kita lebih maju di masa depan. Cukup sekian.